Hai teman-teman semua, kembali lagi di pembelajaran online biologi. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Tema pembelajaran online biologi pada hari ini adalah membuat sendiri. Tema ini berkaitan dengan topik fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Bagaimana proses tersebut bisa terjadi? Apakah benar tumbuhan bisa membuat makanan sendiri? Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita mulai pembelajaran kita. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Oleh sebab itu, tumbuhan disebut sebagai organisme autotrof. Proses fotosintesis ialah proses pengubahan karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat dan oksigen dengan menggunakan klorofil dan cahaya matahari. Fotosintesis terjadi di bagian mesofil daun, tepatnya di jaringan palisade dan spons, serta bagian tumbuhan lain yang mengandung klorofil. Klorofil adalah pigmen berwarna hijau yang berfungsi untuk menangkap cahaya matahari lalu mengubahnya menjadi energi kimia. Berikut adalah reaksi kimia proses fotosintesis. Coba teman-teman perhatikan dengan seksama. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses fotosintesis, yaitu cahaya, suhu, karbon dioksida, air, serta klorofil. Ada beberapa contoh percobaan fotosintesis. Yang pertama, percobaan Ingenhousz. Coba teman-teman lihat rangkaian percobaan Ingenhousz pada slide berikut ini. Ingenhousz menggunakan tanaman hidrilla lalu meletakkan rangkaian percobaan tersebut di bawah sinar matahari. Dari hasil percobaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Gas oksigen terlihat pada bagian ujung tabung reaksi berupa gelembung udara. Semakin besar intensitas cahaya, semakin cepat proses tersebut terjadi. Semakin banyak karbon dioksida yang tersedia, semakin banyak oksigen yang dihasilkan. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, kita akan lanjut ke percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua adalah percobaan Sachs. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam percobaan Sachs ini. Yang pertama, menutup daun dengan kertas perak atau aluminium foil. Hal ini dilakukan untuk menghambat sinar matahari sehingga proses fotosintesis tidak terjadi. Langkah yang kedua, merebus daun dengan air. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mematikan sel daun tersebut. Langkah yang ketiga, merebus daun dengan alkohol. Hal ini dilakukan untuk melarutkan klorofil. Langkah yang keempat adalah menetesi daun dengan lugol atau iodin. Hal ini dilakukan untuk menguji kandungan karbohidrat di dalam daun tersebut. Jika warna daun berubah menjadi biru kehitaman, maka daun tersebut mengandung karbohidrat. Tetapi jika daun tidak berubah warna atau tetap coklat, maka daun tersebut tidak melakukan fotosintesis sehingga tidak memiliki kandungan karbohidrat. Kesimpulan dari percobaan Sachs ini adalah fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Bagaimana teman-teman? Kalian sudah mengerti? Percobaan selanjutnya adalah percobaan Engelmann yang menggunakan bakteri aerob dan cahaya. Kesimpulan dari percobaan ini adalah proses fotosintesis memerlukan klorofil dan cahaya. Cahaya yang paling efektif adalah cahaya merah dan nila. Percobaan terakhir adalah percobaan Priestley, seperti yang terlihat pada slide berikut ini. Percobaan ini membuktikan bahwa tumbuhan mampu menghasilkan oksigen. Nah, teman-teman, apakah kalian sudah mengerti? Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan uji pemahaman di Google Classroom. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Selamat mengerjakan. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan 20 detik, dan selalu gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati.